Seorang istri di Gresik pernah ketahuan berselingkuh dengan lelaki lain namun dimaafkan, namun sang suami kaget. Ada tanda cupangan di leher membuat sang suami geram hingga akhirnya lebih memilih membensin sang istri. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Gresik. Menceritakan permasalahan keluarga, kisah nyata yang terjadi di antara rumah tangga mereka berdua. Dengan sang suami bernama Ilham Rois berusia 41 tahun, sementara sang istri bernama Santi 40 tahun. Pasangan ini pun nampaknya sudah lama berumah tangga, 20 tahun bersama dalam rumah tangga. Pasangan ini pun sudah dikaruniai 3 orang anak, bahkan mereka dikenal sebagai pasangan yang romantis dan baik-baik saja, tak pernah ada masalah. Sang suami Ilham Rois bekerja di salah satu pabrik di daerah Gresik. Meski tak punya banyak uang, namun rumah tangga mereka tak pernah cekcok terkait perekonomian. Santi sendiri sebagai ibu rumah tangga menjaga anak-anak di rumah, dirinya pun fokus untuk keluarganya. Semua di awal baik-baik saja, apalagi mereka menjalani rumah tangga sudah lama, sudah 20 tahun. Namun tiba-tiba belakangan, Rois sang suami kaget menemukan ada chattingan mesra di handphone sang istri dengan lelaki lain. Santi mengungkapkan itu adalah salah sambung, bahkan Santi pun sempat menyebutkan itu tak tahu siapa yang memakai handphonenya. Belakangan Rois pun tahu kalau ternyata Santi sang istri berselingkuh di belakang dirinya, bahkan ada lelaki lain di kehidupan Santi. Tak mau ada keributan apalagi berujung cerai, Ilham sendiri memaafkan sang istri dan tak mau membahasnya, mengingat rumah tangga mereka sudah punya 3 orang anak dan umur mereka pun sudah tak muda lagi. Di tanggal 7 Juli 2017, malam hari di jam 10 malam, Rais mengajak sang istri Santi untuk makan di luar. Keduanya pun dengan motor Rais pergi mencari makanan. Saat sang istri Santi menunggu di tempat makanan, Rais pun izin keluar sebentar. Tak lama Rais kembali dengan membawa bensin dalam bentuk eceran. Saat ditanyakan oleh Santi sang istri, Rais mengungkapkan kalau ini untuk membersihkan sesuatu. Tak membahas lagi, Santi pun akhirnya membungkus makanan tersebut karena ternyata ada makanan anak-anak juga. Usai membawa makanan dari pedagang, keduanya pun dengan motornya akan pulang menuju rumah. Namun di perjalanan Rais meminta sang istri Santi untuk jalan-jalan sebentar hingga akhirnya mereka pun ke kebun jagung. Di sana Rais meminta kepada sang istri, sempat ditolak karena malu karena di tempat orang lain. Namun Rais mengungkapkan kepada Santi kalau di rumah banyak anak-anak dan dirinya menginginkannya. Hingga akhirnya pasangan ini pun melakukan di kebun jagung tanpa siapapun tahu malam hari di gubuk orang lain. Saat setelah melakukan, Rais pun kaget melihat sang istri ada bekas cupangan di dekat lehernya. Rais mengamuk dan bertanya kepada sang istri, namun jawabannya selalu nampak buntu. Hingga akhirnya keduanya pun cekcok. Tak lama Rais pun langsung menyiramkan bensin yang dibelinya tadi. Bahkan Rais pun dengan penuh kemarahan langsung menyulutkan api membuat istrinya terbakar. Sadar sang istri terbakar, Rais pun tak menolong dirinya, meninggalkan Santi begitu saja dan kabur dengan motornya. Ternyata saat itu Rais pulang ke rumah mengambil barang-barang dan meninggalkan rumah. Hingga keesokan harinya ada seorang warga yang melintas nampak kaget. Masih ada asap di dekat situ. Saat dilihat ternyata seorang wanita yang sudah menjadi jasad dibakar seseorang. Warga tersebut pun langsung lapor Pak RT dan tak lama lapor pada pihak polisian. Para warga pun berdatangan dan nampak ramai di sana karena ternyata ada seseorang yang dibakar. Hingga polisi pun dikagetkan dengan seorang anak yang berlari mengaku kalau itu adalah ibunya. Anak tersebut yakin kalau itu adalah ibunya dengan ciri-ciri yang dirinya kenali. Pihak kepolisian pun langsung menyelidiki dan evakuasi jasad korban ke rumah sakit. Pihak kepolisian pun langsung membawa remaja tersebut yang penuh dengan tangisan, yakin kalau itu adalah jasad ibunya. Di rumah sakit hasil otopsi mengungkapkan kalau jasad hanya dibakar seseorang dalam kondisi hidup. Hasil identifikasi pun memang menyebutkan kalau ini adalah jasad Santi, ibu dari anak yang mengaku tadi pada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian pun langsung ke rumah Santi. Di sana pihak kepolisian pun menjelaskan apa yang terjadi dan mengembalikan anak remaja tadi. Jasad Santi pun dikembalikan ke keluarga usai dilakukan otopsi untuk dimakamkan. Keluarga nampak kaget dan keluarga pun memberitahu pihak kepolisian kalau ternyata suami dari Santi hilang setelah Santi ditemukan. Bahkan menurut anak dari Santi dan juga Ilham, kalau orang tua mereka sempat cekcok beberapa hari lalu. Tak membuang waktu, pihak kepolisian pun langsung melakukan pencarian kepada Ilham Rois, suami dari Santi. Hingga akhirnya berkat kerja keras pihak kepolisian, Ilham pun berhasil diamankan di daerah situ juga. Tak membantah, Ilham pun mengakui kalau dirinya adalah pelakunya.
Menurut Ilham motifnya karena dirinya cemburu kepada sang istri yang kerap berselingkuh dari dirinya. Beberapa kali dimaafkan, terakhir ini Ilham tak bisa lagi karena ternyata sebelum pergi Ilham menemukan chattingan lagi sang istri dengan lelaki lain. Apalagi saat melakukan, Ilham melihat ada cupangan di dekat leher sang istri. Diamankan dan Ilham pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Ilham divonis 9 tahun penjara. Ilham mengaku dirinya menyesal. Kini ketiga anaknya tak ada perhatian dari orang tua. Sang ibu berpulang sementara sang ayah diamankan pihak kepolisian. Meski sakit hati kepada sang ayah Ilham, namun anak-anak tetap memaafkan dan menunggu sang ayah untuk keluar dari rumah tahanan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.